Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Ramadanti dengan nomor NPM 2002040 dari kelas A3R4A, ujian akhir semester dasar akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Willy Nurhayadi SMAK. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aset tetap dan aset lainnya. Yang pertama, pengertian aset tetap dan aset tetap berwujud. Aset tetap merupakan aset atau harta dengan umur ekonomis lebih daripada 1 tahun. Sedangkan aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang terlihat secara wujudnya dan digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk mendukung bisnis tersebut. Aset berwujud ini relatif permanen dan memiliki jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, jenis-jenis aset tetap berwujud. Ada beberapa jenis aset tetap, diantaranya yaitu yang pertama, tanah. Digunakan sebagai area bangunan gedung, lapangan, parkir, halaman, dan lain sebagainya yang berguna untuk perusahaan. Yang kedua, bangunan. Digunakan sebagai tempat operasional perusahaan untuk menjalankan usahanya seperti kantor, pabrik, toko, atau rumah toko. Yang ketiga, mesin. Alat-alat kerja yang mampu menunjang produktivitas perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Yang keempat, kendaraan perusahaan seperti mobil, motor, dan truk yang digunakan sebagai fasilitas transportasi perusahaan. Yang kelima, perlengkapan peralatan lainnya seperti meja, kursi, AC, dan furnitur perusahaan yang lain. Selanjutnya, depresiasi. Penyebab terjadinya depresiasi ialah faktor fisik, bencana alam, kemajuan teknologi, dan perubahan permintaan barang. Faktor-faktor yang menentukan jumlah depresiasi yang pertama, harga perolehan. Merupakan sejumlah uang tunai yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut setelah ditambah dengan biaya lain yang mengikuti dan pajak. Yang kedua, nilai sisa atau nilai residu, yaitu sisa manfaat yang diperoleh dari aset tersebut setelah penggunaannya. Yang ketiga, umur ekonomis, yaitu umur penggunaan aset tersebut secara efisien. Yang keempat, metode yang digunakan, yaitu cara pencatatan untuk mencatat nilai penyusutannya. Adapun metode depresiasi aset tetap berwujud seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Berikut saya akan memaparkan contoh soal menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Yang pertama, menggunakan metode garis lurus. Contoh soalnya, sebuah gedung yang dibangun dengan harga perolehan 250 juta, setelah digunakan selama 5 tahun, nilai sisa gedung ditaksir senilai 50 juta. Yang diminta yaitu besarnya depresiasi tiap tahun dan tabel penyusutan. Yang pertama, untuk mencari besar depresiasi yaitu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 250 juta dikurangi nilai sisa 50 juta dibagi umur ekonomis 5 tahun, hasilnya 40 juta. Untuk tabel penyusutan metode garis lurus, nilai buku dari harga perolehan 250 juta. Di tahun pertama, debit depresiasinya 40 juta, kredit akumulasi depresiasinya 40 juta, jadi total akumulasi 40 juta, nilai buku dari harga perolehan 250 juta dikurangi depresiasi 40 juta, hasilnya 210 juta. Di tahun kedua, debit depresiasi 40 juta, kredit akumulasi depresiasi 40 juta, total akumulasi depresiasi tahun pertama ditambah tahun kedua jadi 80 juta, dan nilai buku dari harga perolehan 210 juta dikurangi depresiasi 40 juta, hasilnya 170 juta. Di tahun ketiga, debit depresiasi 40 juta, kredit akumulasi depresiasi 40 juta, total akumulasi 120 juta, nilai buku 130 juta. Tahun keempat, debit depresiasi 40 juta, kredit akumulasi depresiasi 40 juta, total akumulasi 160 juta, nilai bukunya 90 juta. Di tahun kelima, debit depresiasi 40 juta, kredit akumulasi depresiasi 40 juta, total akumulasi 200 juta, nilai buku 50 juta. Yang kedua, contoh soal menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu persentase depresiasi 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2. Depresiasi periode 1, persentase dikali nilai aset periode 1, depresiasi periode 2, persentase dikali nilai aset periode 2, di mana nilai aset periode 2 adalah nilai aset awal dikurangi nilai depresiasi periode 1.
Contoh soal, sebuah truk dibeli PT Bromo pada tanggal 1 Januari 1991. Harga beli 12 juta. Biaya perbaikan 1 juta. Taksiran nilai residu 1 juta. Dan taksiran nilai masa manfaat 5 tahun. Diminta tentukan nilai depresiasinya dan tabel penyusutan. Persentase depresiasi 100% dibagi 5 dikali 2 sama dengan 40%. Biaya depresiasi 40% dikali 13 juta dari harga beli ditambah biaya lainnya, jadi hasilnya 500.200. Untuk tabel penyusutannya, tahun pertama, jumlah terdepresiasinya 13 juta, tarifnya 40%, biaya depresiasinya 13 juta dikali 40%, hasilnya 5.200.000. Akumulasi depresiasi 5.200.000, nilai buku dari 13 juta dikurangi 5.200.000, hasilnya 7.800.000. Tahun kedua, jumlah terdepresiasinya 7.800.000, tarifnya 40%, biaya depresiasi 7.800.000 dikali 40%, hasilnya 3.120.000. Akumulasi depresiasi, jumlah biaya depresiasi tahun pertama, ditambah tahun kedua 8.320.000. Nilai buku 13 juta dikurangi 8.320.000, hasilnya 4.180.000. Tahun ketiga, jumlah terdepresiasinya 4.680.000, biaya depresiasinya 4.680.000, dikali tarif 40%, hasilnya 1.872.000. Akumulasi depresiasi jadi 10.192.000. Nilai buku 13 juta dikurangi 10.192.000, hasilnya 2.808.000. Tahun keempat, jumlah terdepresiasinya 2.808.000, biaya depresiasinya 2.808.000 dikali tarif 40%, hasilnya 1.123.000. Akumulasi depresiasinya 11.315.000. Nilai buku 1.685.000. Tahun kelima, jumlah terdepresiasinya 1.685.000, biaya depresiasi 1.685.000 dikali tarif 40%, hasilnya 685.000. Akumulasi depresiasinya 12 juta, nilai buku 1 juta. Jika suatu aset mempunyai nilai sisa, maka depresiasi untuk tahun terakhir dihitung sebagai berikut. Depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun terakhir dikurangi nilai sisa. Nilai buku awal tahun terakhir 1.685.000 dikurangi nilai sisa 1 juta. Hasilnya 685.000. Selanjutnya, aset lainnya. Aset lainnya terdiri dari investasi jangka panjang, yaitu investasi di mana dana yang kita masukkan akan diputar dan baru bisa dicairkan setelah jangka waktu minimal 1 tahun. Selanjutnya ada hak cipta, hak paten, merek, goodwill, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.